Recording in progress. Oh, Tiffany dari tadi nih. Oh, Ayo Tiffany mau nyanyi lagu apa? Kitab suci. Oke, 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, salaman. Salaman. Salaman tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, salaman. Terima kasih Tiffany. Sama-sama, Elsa. Iya. Luis mau nyanyi apa? Ayo. I love you, Jesus. 1, 2, 3. I love you, Jesus. Down in my heart. I love you, Jesus. Down in my heart. There's a love you, Jesus. Down in my heart. Down in my heart. There's a love you, Jesus. Down in my heart. Yay. Thank you, Luis. Elaine mau nyanyi? God is so good. Hah? Elaine mau nyanyi apa? God is so good. Disebut apa? Oh, God is so good. Oke, Elaine. 1, 2, 3. God so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. I love him so. I love him so. Him so is so good to me. Oke, Bu. Thank you, Ilen. Good job. Thank you, Lausa. Sama-sama, Ilen. Siapa lagi nih, Lausa? Ayo, yang belum nyalain kameranya, belum on cam. Di on camin ya kameranya ya. Langsung mau lihat nih anak-anak kalian semua kayak gimana. Karena nih, ini ada Gabriela, ada Medi, ada Dennis, ada Mark. Ayo nyalain kameranya. Ada Aldrich. Hai Aldrich. Ayo siapa lagi nih? Ada yang mau nyanyi lagi nggak nih? Sisi. Siapa? Sisi. Sisi. Oke, Sisi mau nyanyi lagu apa Sisi? Roh Kudus yang manis. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Thank you Sisi. Sisi Elsa. Mantap, bagus. Semuanya pada semangat-semangat ya buat memuji Tuhan ya. Sekarang semuanya udah pada siap kan buat kebaktian sekolah minggu nih? Udah siap belum? Siap ya semua? Oh, oke, good job. Kalau gitu kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Kita mau angkat pujian selamat pagi Bapak. Nyanyi. Selamat pagi Bapak, selamat
kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami, dan merawat kami setiap harinya Tuhan, dari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan, setiap harinya Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan juga atas berkat-berkat yang Tuhan berikan semuanya. Sekarang hari ini kita mau memulai kebaktian kita, sekolah minggu kita. Ya tolong Tuhan untuk siapkan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dan memuji nama Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau gerak-gerak dulu nih. Mau lihat anak-anaknya. Oh, oke. Bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke? Siap semuanya? Ada bangkit diri semua ya, nggak ada yang duduk ya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Coba. Ayo Losa. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Atas bawah luar dalam selalu gembira, saya atas bawah luar dalam selalu gembira bersama Tuhan Yesus bebas dosaku. Saya atas bawah luar dalam selalu gembira. Oke. Udah pada capek belum nih memuji Tuhannya? Belum. Lausa, saya cangkok. Masih belum, Lausa. Belum, Lausa. Belum, Lausa. Ada semangat nggak buat memuji Tuhan? Ada semangat ya semuanya ya. Saya cangkok. Semangat kan? Oke, kalau gitu kita mau lanjut lagi nyanyi. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke. Wah, ada makin ramai nih. Ada lagi nggak nih? Langsung mau nanya dulu, ada yang mau memuji Tuhan lagi nggak sendiri? Mau. Mau siapa nih tadi yang ngomong ya? Aku. Siapa ya Lause? Boleh dibantu Yang Lause? mau boleh raise hand ya. Yang mau raise Oh, hand. yang mau raise hand ya, ayo. Oke, Rainer. Rainer mau nyanyi lagu apa? Baca kita suci. Lagu apa, Rainer? Yesus.
Baca kitab suci ya? Ya. Oh, baca kitab suci. Oke. 1, 2, 3. Happy ya Happy ya. Oke, boleh. Ayo. 1, 2, 3. Happy ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenal dari impian cintaku Semakin mendalam. Sekali lagi. Happy. Ya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenal dari impian cintaku. Cintaku semakin mendalam. Oke, thank you Rainer. Selanjutnya nih, siapa nih? Lause Yan. Yan Lause. Ini dulu, Samuel dulu, Lause. Oke, Samuel dulu. Papa terima kasih Lause. Ya. Oke. Selesai. Oke, 1, 2, 3. Papa, gimana nih? Ayo nyanyi. Papa, dah nggak mau nyanyi. Papa terima kasih. Ya nggak mau. Tuh, ayo kapur Lause. Ya, Papa nggak mau Lause. Samuel. Ayo tuh nyanyi. Tuh. Papa sama Lause ya, Papa terima kasih. Ya kapur. Terima kasih. Bapa Bapa di dalam surga, puji puji, terima kasih. Amin. Oke, nggak apa-apa ya Samuel. Yan, silakan. Lagunya apa, Yan? Happy ya. Oke, happy Oke, happy ya. Berdiri, Yan. Ayo, Yan. 3, 2, 1. Happy ya. Happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Malam jadi jangan jadi perkenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, thank you Yan. Siapa lagi? Oh, Denzel ya? Denzel Lause. Oke, Denzel lagunya apa, Den? I love you, Jesus. Oke, I love you, Jesus. 1, 2, 3. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep down. Deep down in my heart. Talk about deep down. Deep down in my heart. Oke, thank you Denzel. Ada lagi? Saya Lasa. Itu Peter Collins, Lause. Oh, Peter. Oke, Peter Collins. Kamu mau nyanyi apa, Peter? Deep. I love you, Jesus. Oh, Deep down in my down in heart. my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep Think about deep down, down. deep Deep down down in in my heart. heart. Talk about Deep deep down in in my heart. Oke, thank you Peter. Nih udah ya 2 yang terakhir nih, ada Thank you, Brian Lisa. Aldrich sama Gabriela ya. Ayo Brian sama Aldrich mau nyanyi lagu apa? Lah kok malah hilang nih? Nah, Apa ya? apa ya? Mau nyanyi lagu apa? Sama.
Nyanyi suaranya akan Lause. Deep, deep, down, down. Oh, nyanyi lagu I Love You Jesus. Oh, Belum enggak. belum siap ya? Kalau belum siap diganti dulu Gabriela Oh, dulu ya ya. udah kalau gitu Gabriela dulu nih. Yo, Gabriela mau nyanyi lagu apa? Deep, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, down, deep down in my heart. Oke, thank you Gabriela. Oh, nih Gabriel ya. Udah ya, terakhir ya ini ya. Gabriel nih, Gabriel mau nyanyi lagu apa? saya bukan nyanyiin lagu, saya lagi makan vitamin kan. Kalian ini mau cuci tangan di kotor. Oke, lanjut Gabriel nggak mau Lause. nyanyi. Saya mau cuci tangan. Oh, mau cuci tangan. Oke. Oke, lanjut gitu, Lause. Oh, udah lanjut aja ya. Oh gitu, sekarang kan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku gitu ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, berbuah, dari kecil ya makin gede. Buah, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Buah berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Nah, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minta Mindanya. Shalom. Udah ada kan? Oh, udah ada. Dipersilakan untuk Lausa Minda. Terima kasih Lause. Shalom anak-anak. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Lausa Minda mau pimpin doa ya. Kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bicara dengan Tuhan Yesus ya. Oke. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami hari ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun melalui online, tapi kami bersuka cita Tuhan, karena kami boleh memuji Tuhan. Kami juga boleh ya Tuhan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Lausa Minda mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, Lausa Minda mau perkenalkan diri dulu ya. Lausa Minda ini mengajar di sekolah IPK. Ada nggak anak-anak yang sekolah IPK di sini? Nggak ada ya? Nah, sekolah IPK yang ada di Greenfield ya. Jadi mau ke toilet. Oke, Gaby, silakan sayang. Nah, hari ini Lausa Minda mau bercerita satu bagian firman Tuhan. Judulnya
Tuhan menjaga Paulus di Pulau Malta. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menjaga Paulus waktu Paulus berada di kapal, ya, waktu datang ombak badai. Tuhan menjaga Paulus dari angin ribut. Nah, Ibu Minda, Elausa Minda akan menunjukkan satu video bagaimana perjalanan Paulus mau menuju ke Roma dan mendapatkan masalah di tengah perjalanan. Kalian sudah mendengarkan cerita ini minggu lalu, tapi Lausa Minda akan menunjukkan sedikit ya video tentang perjalanan mereka. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitio yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halu. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami. Selamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang merata pantai. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan.
jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan menghilangkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami... Oke, anak-anak, kita sudah melihat tadi ya video bagaimana Tuhan menjaga Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu. Tidak ada satupun yang mereka meninggal atau tenggelam, tapi semuanya selamat. Itu berkat Paulus ya. Tuhan memberkati Paulus, menjaga Paulus dan seluruh orang yang ada di kapal itu. Nah, kemudian sampailah mereka ke pantai, anak-anak. Pada waktu itu yang bisa berenang duluan. Tapi pertanyaannya, Lause. Nah, anak-anak, pada waktu mereka menghadapi situasi badai, ya, angin yang kencang, orang-orang di situ semua ketakutan. Pertanyaannya, Lause, apakah Paulus ikut juga takut nggak sih, Paulus? Enggak. Enggak. Kenapa Paulus nggak takut? Kenapa sayang Paulus nggak takut? Karena dia percaya Tuhan akan bantu. Betul sekali. Hebat ya. Tuhan akan bantu dia. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kemudian semua orang disuruh Paulus, ya. Ayo semua yang bisa berenang duluan berenang, yang nggak bisa berenang nih ada pecahan-pecahan kapal nih, puing-puing kapal nih diambil papan-papannya untuk kamu bisa bantu kamu berenang sampai ke pantai. Akhirnya semuanya bisa selamat, anak-anak. Wah, mereka semua selamat, senang. Wah, selamat, kita selamat. Wah, barengnya selamat. Tadinya mereka takut, dipikirnya, aduh kita akan tenggelam, anginnya sangat kencang, pasti kita akan mati di sini. Tapi mereka sangat bersyukur, sangat senang, mereka semua selamat. Nah, pada waktu mereka semua sudah di pantai itu, sudah di daratan, mereka baru menyadari, wah, baju kita semuanya basah. Wah, udaranya sangat dingin sekali. Dingin. Aduh, udara sini dingin, hujan lagi. Mereka sangat kedinginan, gemetar. Nah, anak-anak pernah nggak merasakan kedinginan? Waktu kamu kehujanan, misalnya kamu naik motor, nggak bawa baju jas hujan, kemudian Bawa payung. nggak bawa payung, kehujanan, kemudian angin kencang, dingin sekali, ya nggak enak kan, gemetar, aduh dingin sekali, wah semua orang kedinginan saat itu. Kemudian mereka berpikir, aduh apakah penduduk di pulau ini baik nggak ya? Kita nggak tahu ini pulau apa namanya. Kita terdampar di pulau ini. Kita nggak tahu mereka baik apa tidak. Sayang. Nah, mereka sangat ketakutan sekali. Tapi Paulus bilang gini, jangan takut. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari kapal, Tuhan juga yang akan menolong kita. Jadi nggak usah takut dengan penduduk ini. Mereka tadinya takut. Jahat nggak ya mereka? Penduduk ini jahat nggak? Jangan-jangan kita dibunuh di sini, kita dipukul, dijadiin tahanan dan lain sebagainya. Paulus menenangkan mereka. Nggak usah pikir macam-macam. Tenang. Percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kemudian mereka melihat, nih, ada orang mulai datang. Ternyata penduduk situ mulai datang. Banyak sekali orang yang datang. Mereka tambah takut. Wow, mereka baik tidak ya? Sudah, Paulus tenang. Udah percaya saja. Wow, semakin hari penduduk itu semakin dekat. Kemudian penduduk di kota itu mulai tersenyum. Apa artinya kalau tersenyum? Mereka baik apa jahat? Baik. 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 Mereka baik, ramah. Wah, ternyata penduduk di situ sangat ramah. Mereka langsung menyambut semua orang. Ayo, kalian semua yang mengalami
masalah di kapal, yang kapalnya sudah hancur. Ayo kalian silakan sini. Ayo ikut kami. Kami sudah membuat perapian sehingga kalian bisa menghangatkan diri. Kasihan kalian kedinginan. Ini juga hujan. Ayo cepat kita berteduh. Kemudian kalian pergi ke sini ya, ke api, mendinginkan diri. Nah, anak-anak mereka pergi ya ke tempat itu yang sudah disiapin apinya oleh penduduk situ. Penduduk situ sangat ramah, sangat baik sekali. Ya, mereka melihat, wah apinya kayaknya sudah mulai kecil. Wah, udah mau padam nih apinya, harus ditambah lagi nih kayunya, kayu yang kering. Ya, nah kemudian Paulus mengajak teman-temannya, ayo kita bantu. Ya, ayo bantuin. Nih, ambil rantingnya, ambil kayu-kayu yang kering ini ya, nanti kita taruh di atas api supaya apinya tambah besar lagi dan tidak padam, tidak mati. Nah, Paulus dan teman-temannya mengambil kayu. Nah, anak-anak mereka mengambil kayu. Pada waktu mereka mengambil kayu, ya Paulus ambil kayu, kemudian Paulus mau melemparkan kayu itu ke atas api supaya apinya tetap menyala. Apa yang terjadi ya? Hah? Ada apa tuh? Ada apa ya? Ular. Oh, ada ular yang kecil. Paulus kaget. Ternyata di tumpukan kayu-kayu itu ada ular. Paulus tidak tahu ada ular. Pada waktu Paulus mengambil kayunya, kayunya mau ditaruh di atas api, ularnya gigit tangannya Paulus. Aduh. Semua orang kaget karena mereka tahu ular ini ular berbisa dan ular ini sangat ganas. Jadi kalau gigit pasti orang yang akan digigit akan kesakitan atau bisa meninggal dunia, bisa mati anak-anak. Aduh, semua orang jadi tegang. Paulus dengan tenangnya, Paulus sangat percaya kepada Tuhan, dengan tenangnya dia hempaskan ular itu dari tangannya sehingga ular itu jatuh ke dalam api. Jatuh ke dalam api ularnya. Kemudian Paulus ambil kayu yang kering itu ditaruh di dalam api supaya apinya tetap menyalanya besar dan tetap bisa menghangatkan mereka. Nah, anak-anak, pada waktu itu semua orang melihat kejadian itu semuanya kaget. Mereka langsung berpikir, wah, jangan-jangan Paulus ini orang jahat sehingga waktu di kapal kita tuh diserang badai, angin yang kencang dan kapal kita hancur dan kita terdampar di sini. Dan dia juga digigit oleh ular. Dia selamat sih dari kapal, tapi dia tidak akan selamat kali ini. Dia digigit oleh ular yang sangat berbisa, pasti dia akan mati. Wah, semua orang memikirkan hal yang jelek. Wah, Paulus ini orang jahat. Boleh nggak nih anak-anak kita berpikiran yang jelek terhadap orang lain? Tidak. Iya, betul. Tidak boleh, kita nggak tahu kan dia ini siapa. Nggak boleh menghakimi atau memikirkan yang jelek tentang orang lain. Nah, pada waktu itu mereka tunggu kok Paulus aman-aman aja, nggak kenapa-kenapa, nggak kesakitan. Wah, ternyata Paulus dijaga oleh Tuhan. Dia selamat. Nah, anak-anak, pertanyaan ibu. Mengapa Paulus bisa selamat dari gigitan ular? Nah, ada yang bisa menjawab? Karena Tuhan melindungi Paulus. Betul. Ya, kalian pintar, hebat, anak-anak hebat. Tuhan menjaga Paulus. Tuhan menolong dia sehingga dia tidak kenapa-kenapa, tidak sakit. Padahal kalau digigit ular sakit dan itu racunnya bisa dari tangan bisa menjalar loh sampai ke badan dan bisa membunuh manusia kalau tidak cepat ditangani. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong Bapak Paulus. Nah, anak-anak, kemudian orang-orang di situ kaget. Mereka langsung, wah, kalau begitu berarti Bapak Paulus ini dewa. Dia bukan orang jahat yang seperti kita pikirkan tadi. Berarti Bapak Paulus ini dewa. Wah, dia digigit ular nggak kenapa-kenapa. Nah, pada waktu mereka mulai berpikiran macam-macam, Bapak Paulus bilang begini, teman-teman, saya bukan orang jahat seperti yang ada di pikiran kamu. Dan saya juga bukan dewa. Saya ini manusia biasa seperti kamu. Tetapi saya ini, kata Paulus, saya ini ada hamba Tuhan. Saya ini pendeta
yang melayani Tuhan, yang menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Saya adalah hamba Tuhan. Nah, semua orang langsung menyadari bahwa Paulus adalah pendeta, adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, kemudian mereka mengatakan, Pak Paulus, kita sudah selesai nih. Badan udah hangat nih. Baju sudah kering nih, nggak basah lagi. Tapi kita kelaparan. Ini perutnya bunyi. Aduh, temannya yang lain juga, iya Bapak Paulus, kita juga lapar nih. Aduh, nggak bisa tahan. Bahan makanan kita sudah habis, tenggelam bersama dengan kapal-kapal. Kita nggak punya persediaan makanan lagi. Bapak Paulus bilang, tenang. Kalian percaya saja, Tuhan pasti akan menyediakan makanan buat kita. Nah, nggak berapa lama kemudian, dapat kabar bahwa Bapak Gubernur di Malta, ya, tempat yang mereka datangin sekarang itu namanya ternyata Malta. Penduduk di situ mengatakan Gubernur Malta mengundang mereka semua ke rumahnya. Nah, anak-anak, rumahnya gubernur itu sangat besar, seperti istana. Banyak kamar, tanahnya luas. Dan dia mengundang mereka semua ke situ untuk makan di situ dan tinggal di situ. Wah, semua orang sangat senang. Wah, puji Tuhan, kita bisa diundang oleh Gubernur Malta, ya. Kita semua diajak untuk makan di rumahnya. Wah, luar biasa. Anak-anak, Tuhan menyediakan. Tuhan menolong Bapak Paulus dan seluruh orang yang ada di kapal itu. Wah, bisa makan. Dan tinggal di rumah Bapak Gubernur selama 3 hari. Sampai kemudian mereka harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ya, ada kapal yang masuk ke pulau itu dan kemudian mereka lanjutkan perjalanan mereka ke rumah. Tetapi mereka ditolong oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, anak-anak, mereka sampai di rumah Bapak Gubernur, di situ disediakan hidangan dan mereka makan yang enak. Ya, mereka sangat senang. Anak-anak, pada waktu itu Bapak Gubernur bercerita dengan Paulus. Ya, Pak Paulus, papa saya lagi sakit. Pak Paulus tanya, sakit apa? Dia sakit demam, panas, badannya sangat panas, demamnya tinggi. Bapak Paulus kemudian menemui papanya gubernur yang sakit. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang Bapak Paulus lakukan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Berdoa. Betul. Bapak Paulus berdoa, Tuhan tolong sembuhkan papanya Bapak Gubernur yang sakit. Wah, Tuhan jawab doanya Bapak Paulus. Dan papanya Bapak Gubernur ini sembuh loh anak-anak. Wah, puji Tuhan. Bapak Gubernur sangat senang melihat papanya yang sudah lama terbaring sakit bisa sembuh. Semua berkat pertolongan Tuhan loh anak-anak. Nah, kan semua orang mendengar kabar baik ini dan menyampaikan kepada orang-orang. Tahu nggak? Bapak Paulus hebat loh. Dia dipakai Tuhan. Dia bisa menyembuhkan. Loh, papanya Bapak Gubernur sembuh. Wah, yang lain yang sakit langsung datang ke rumahnya Bapak Gubernur. Jadi rame dah rumahnya Bapak Gubernur. Pak Paulus tolong sembuhkan nih kaki saya. Pak Paulus tolong sembuhkan ini tangan saya sakit, tolong sembuhkan nih. Ini saya ada sakit kulit, tolong sembuhkan nih. Saya sakit nih, batuk, demam. Ya, banyak yang datang sakit dan disembuhkan oleh Bapak Paulus. Tuhan memakai Bapak Paulus melakukan mujizat. Mujizat itu apa ya? Mujizat itu adalah hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan sanggup melakukan. Menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan memakai Bapak Paulus dan banyak orang sakit itu disembuhkan. Luar biasa, puji Tuhan ya anak-anak. Tuhan pakai Bapak Paulus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di Pulau Malta itu. Ya, kehadiran Bapak Paulus menjadi berkat. Bukan hanya itu juga anak-anak. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan.
Bapak Paulus juga cerita tentang Tuhan Yesus di sana. Dan penduduk kota itu tadinya nggak percaya Tuhan Yesus. Sekarang mereka mulai mengenal Tuhan Yesus dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus ya. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Wah, luar biasa. Tuhan memakai Bapak Paulus. Dan anak-anak, kemudian tibalah waktunya bagi Bapak Paulus dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan mereka ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Roma ya, tempat tujuan akhir mereka. Mereka mau ke Roma. Dan Tuhan memberkati Bapak Paulus dan seluruh orang yang bersama dengan dia anak-anak melalui kemurahan hati gubernur dan penduduk Malta. Kira-kira apa yang dilakukan oleh gubernur ini dan penduduk Malta sebelum Bapak Paulus dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Roma? Ada yang tahu? Ayo, apa ya yang mereka lakukan? Kemurahan hati seperti apa? Puji Tuhan. Ya, mereka memuji Tuhan. Mereka memberikan apa nih? Ini ada gambar nih di sampingnya. Ada gambar apa ya? Ini ada perwira Julius nih. Makanan. Betul sekali. Wah, mereka memberikan makanan yang dibutuhkan oleh Bapak Paulus dan teman-temannya selama perjalanan di dalam kapal itu kan mereka butuh makan, ya. Disediakan semuanya. Wah, banyak sekali makanan yang ada di situ. Wah, luar biasa, anak-anak. Kemurahan hati gubernur dan penduduk Malta ini berkat Tuhan. Tuhan sendiri yang menggerakkan hati mereka sehingga mereka ramah, baik, dan memperhatikan kebutuhan Bapak Paulus dan teman-temannya di situ. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan ada selalu juga. Ya. Tuhan menolong Bapak Paulus, Tuhan juga menolong kita. Betul nggak? Jadi kita harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan juga menjaga kita. Tuhan menjaga Bapak Paulus, Tuhan juga menjaga kita setiap saat. Ya, setiap saat dimanapun kita berada. Waktu kita bobok, waktu kita tidur, Tuhan jaga kita loh. Emangnya Tuhan nggak tidur, Lause? Iya, Tuhan jaga kita terus 24 jam. Ya, Tuhan nggak capek. Enggak, Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Dia adalah Tuhan. Dia menjaga kita nonstop 24 jam. Mami papi kita kalau jaga kita terbatas kan, betul nggak? Paling waktu mami papi bangun ya dia jaga kita. Tapi terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan menjaga kita nonstop 24 jam setiap saat. Oleh karena itu anak-anak harus terus percaya kepada Tuhan. Waktu kamu rasa takut, siapa di sini yang pernah merasa takut? Aku pernah. Takut apa? Abigail? Aku pernah. Aku pernah. Kemarin aku kehujanan. Soalnya kemarin aku pergi. Aku masuk ke dalam udah hujan jadi aku kehujanan. Tapi yang kehujanan enggak aku. Oke. Wah, takut kehujanan karena kalau kehujanan bisa masuk angin, bisa sakit ya. Kalau Leticia, tadi Leticia mau ngomong ya? Oke, Leticia pernah merasa takut atau sedih atau sakit? Boleh cerita nggak? Pernah. Pernah apa? Sisi pernah takut ditinggal mama belanja. Oh, mamanya belanja di mana? Di supermarket. Oh, Leticia ikut. Kemudian terpisah dengan di rumah. Oh, di rumah. Takut. Ada Mbak nggak di rumah? Sendirian Gigi. aja? Oh, Gigi. Ada. Oke. Wah, takut ditinggal maminya pergi belanja. Nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Karena ada Tuhan Yesus. Betul sekali. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jaga kita 24 jam non-stop loh anak-anak. Ya, kalau kita takut atau kita sedih, kita nangis. Lagi sedih nih. Kenapa sedih? Saya tadi nilainya jelek. Remedial di sekolah, nangis, sedih. Ya, datang kepada Tuhan, berdoa. Kemudian minta Tuhan tolong supaya bisa belajar baik lagi sehingga tidak remedial, ya nilainya bagus. Atau waktu sakit, aduh sakit gigi, susah kan lagi corona mau ke dokter gigi, betul nggak? Siapa yang sakit gigi? Saminda. Ya sayang. Mamanya Sisi kenal Saminda.
Oh, mamanya si Kena ya. Oh, salam ya. Buat Mami ya. Aduh, gimana ya? Loh, Seminda waktu itu sakit gigi, anak-anaknya takut ke dokter gigi. Loh, Seminda berdoa, Tuhan tolong sembuhkan nih sakit gigi. Puji Tuhan, sembuh loh anak-anak ya. Tuhan mendengar doa kita ya. Tuhan tahu, dan kita juga harus jaga, harus rajin sikat gigi, kemudian berkumur dengan air supaya sakit giginya hilang. Lalu Seminda berkumur pakai air garam ya. Nah, anak-anak, Tuhan kita luar biasa menjaga kita. Nah, ada satu film, video. Ya, video ini cerita tentang menjaga setiap saat loh. Kita tidur, kita melakukan apapun, Tuhan ada dengan kita. Ya, kita harus ingat, kita harus menyenangkan Tuhan karena apa yang kita lakukan ada Tuhan di samping kita. Ya, ini ada satu video. Ya, semoga video ini selalu kita ingat bahwa Tuhan ada dengan kita dan kita nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Kita berdoa aja kalau kita takut, ya. Nih waktu lagi bikin kue juga Tuhan ada. Waktu kita lagi jalan, lagi bermain, ya, Tuhan ada. Waktu kita jatuh, aduh sakit, Tuhan ada menolong kita. Waktu kita di mobil, kita nggak bisa lihat Tuhan ada, tapi Tuhan lihat kita, ya. Tuhan ada dengan kita di mobil. Nah, mungkin waktu Mami, kamu mau lahiran kamu, Tuhan ada dampingi Mami. Nah, waktu kamu lagi nonton atau main game, Tuhan ada dengan kamu. Jadi, harus selalu ingat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan waktunya habis buat main game. Harus bijaksana ngatur waktunya. Nih, lagi makan, Tuhan ada. Makannya harus dihabisin, jangan buang-buang makanan. Nih, lagi belajar, Tuhan ada. Jadi harus jujur, nggak boleh menyontek. Di gereja, waktu bekerja, Tuhan melihat kerjaan kita. Jadi kerja dengan baik. Ya. Tuhan mengasihi kita semua dan menjaga kita semua. Bukan hanya kita aja yang dijaga, teman-teman kita juga dijaga oleh Tuhan. Tuhan melihat kita. Apa yang kita lakukan? Apakah baik, menyenangkan Tuhan, menemani kita? Waktu kita berbahagia, kita senang, ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu kita nangis, sedih, Tuhan menghibur kita, menjaga kita. Waktu kita khawatir, kita kehilangan orang yang kita kasihi, Tuhan ada bersama kita. Dia melihat nanti. Wah, waktu kita lahir di dalam dunia ini, Tuhan menyambut kita. Tuhan sayang kepada kita dan orang tua kita. Oke, anak-anak. Kita sudah melihat tadi satu video bagaimana Tuhan menjaga kita. Ya, Tuhan menjaga Paulus, menjaga kita di sepanjang hidup kita. Jadi nggak perlu takut. Waktu takut datang, memang kita di dalam dunia ini sering dihantui, didatangin rasa takut, rasa sedih, ya, sakit. Kita datang kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan menolong kita,
dan Tuhan ada bersama kita. Oke? Nah, ayat hafalan kita hari ini Mazmur 121 ayat 1. Ini ayat hafalannya ya? Iya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Wah, ini janji Tuhan loh anak-anak. Tuhan akan jaga kita terhadap segala hal yang buruk, terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kita. Oke. Ada yang sudah bisa menghafal? Rainer. Belum bisa? Oke, baca lagi. Ibu minta Gabriel coba baca ayat hafalannya. Bu, tadi voice-nya kamu juga kayak lagging gitu, kayak waktu kayak di videonya kamu kayak atau ngomongin cerita Alkitab. Saya sometimes gak ngerti karena voice-nya kamu kayak lagi error. Oh, ini ya? Nge-freeze ya, Ibu ya? Itu voice-nya kayak lagging voice. Oh gitu. Nge-freeze ya? Halo? Enggak. Kalau tapi tadi voice-nya. Enggak, Lause enggak nge-freeze nge-freeze nggak kok. tadi, Abigail? Enggak ya? Oh. Cuma voice-nya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, anak-anak, ini ayat hafalan kita. Nah, sekarang langsung mau tanya. Dari cerita tadi. Nih. Nggak usah. Ya, sayang. Dulu Rainer takut pas lagi hujan. Kemudian, doa nggak kalau takut? Doa. Betul, kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya takut. Atau Tuhan, saya sedih. Tuhan, saya sakit. Tolong sembuhkan saya. Ya, kita datang kepada Tuhan. Seperti Bapak Paulus juga, selalu dia datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan ada untuk kita semua. Ya, bukan hanya untuk Bapak Paulus Tuhan jaga. Kita juga dijaga. Ya, kita semua dijaga oleh Tuhan. Jadi, ingat selalu firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan menjaga Bapak Paulus di Pulau Malta. Bagaimana dia digigit ular, tapi Tuhan selamatkan. Kami yakin, percaya juga Tuhan, Engkau menjaga kami semua. Menjaga anak-anak di rumah dan menjaga orang tua mereka, Tuhan. Tuhan memberkati mereka selalu. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mungkin ada di antara kami semua di sini yang sedih, Tuhan, tolong Tuhan memberikan kami penghiburan sehingga kami tidak sedih lagi. Tuhan, pimpin sertai kami selalu ingat firman Tuhan dan selalu kami melakukan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa dan selalu percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, menjaga kami 24 jam tanpa berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami senang karena kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Lause. Ibu serahkan kepada Lause yang memimpin pujian. Ya, aku Lause. Makasih ya Lause Minda untuk firman Tuhan yang sudah diberikan hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati Lause Minda. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas dulu ya. Alsa, boleh share screen-nya dimatikan? Oke, thank you. Ya. Nah, adik-adik sekarang kita langsung mau kasih lihat nih buat aktivitas hari ini. Kan kita kan udah dengar nih dari firman Tuhan tadi kalau Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita, melindungi kita. Jadi kita tuh tidak perlu takut lagi deh, nggak usah sedih, takut, itu semua kita minta tolong buat sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, sekarang kita mau aktivitasnya ini, kita mau bikin ini nih, gantungan. Itu bisa jadi pembatas Alkitab juga nih. Kelihatan nggak? Nggak usah. Yang ini tuh buatnya gampang banget ya. Pertama kan yang kertas kuningnya itu. Nah, kertas kuningnya ini kita pakai kertas karton. Nah, pakai kertas karton. Terus nanti tempelin pakai kertas warna. Udah deh tinggal ditulis I love Jesus. Terus nanti dihias-hias ya. Kayak gini ya, oke? Gitu. Gampang kan buatnya. Jadi
semuanya harus pada buat ya. Nanti kirim ke lausenya masing-masing. Nanti foto, kalian foto kalau misalnya udah jadi, terus kirim ke lausenya masing-masing ya. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Kita mau memberikan sedikit persembahan dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik bisa mentransfer nih uang persembahannya ke rekening yang ada di sini ya. Bisa minta tolong ke papa mama untuk transfer ke rekening yang ada di sini ya, barcode ini ya. Jangan lupa ya persembahannya, kita mesti memberikan yang kan Tuhan sudah memberkati kita setiap hari. Kita juga mesti memberikan persembahan kepada Tuhan juga. Ya, kita mau angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan. Ini ada persembahan dari kami Tuhan. Semoga persembahan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain dan juga bisa untuk memperbesar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat nih bulan kita. Halo? Sekarang kita mau dengar. Boleh lihat galerinya juga nggak Om? Udah kedengeran belum ya? Belum ya? Ci langsung pasang. Nggak ngerti. Malesnya.